Oke. Sebentar Bapak dan Ibu lupa merecording tadi. Nah, kemudian di sini adalah form penilaiannya Bapak dan Ibu. Ini adalah form penilaian secara manual ya. Apa perilaku yang dianjurkan, kemudian ada penilaiannya, belum dilakukan, dilakukan tapi belum efektif, kemudian dilakukan dan efektif. Nah, ini form penilaian secara manual, tetapi di akunnya kepala kepala sekolah sebagai penilai kinerja ini ada. Jadi tidak seperti ini tinggal memilih Bapak dan Ibu nilai kita ketika di observasi seperti apa. Kemudian ada catatan-catatan yang menyatakan mengapa kepala sekolah atau penilai menentukan pilihan kita, misalnya belum dilakukan. Mengapa belum dilakukan? Di sini ada catatannya. Jadi masing-masing jelas, tapi ini manual Bapak dan Ibu ya, manual. Kemudian ada rekomendasi dari observasi yang dilakukan observer. Di sini ada rekomendasi. Misalnya apa yang akan dilakukan guru tersebut untuk mengembangkan kompetensinya ke depannya. Di sini ada rekomendasi-rekomendasi berdasarkan apa yang sudah diamati oleh observer di lapangan. Nah, ada contoh juga ya Bapak dan Ibu ya, dibagikan ya. Oke, izin saya stop screen, kemudian saya tampilkan lagi sebentar. Bapak dan Ibu, ini formulir A tadi ya. Ini manualnya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan aplikasi PMM, mungkin seperti inilah yang akan dilakukan sebagai berkas dukungan. Tetapi karena kita di PMM, sebenarnya PMM mempermudah Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak perlu kita melakukan banyak hal lagi seperti ini. Ini sudah ada pilihan-pilihannya. Contoh, ketika di PMM kita menentukan tanggalnya, kapan waktunya ya. Kemudian apa RHK kita itu sudah ada berdasarkan yang kita pilih di awal di perencanaan bulan 1. Kemudian fokus perilaku ini kan muncul. Ada 3, Bapak dan Ibu kan memilih sesuai dengan fokus perilaku apa ya Bapak dan Ibu. Kemudian eh, sebentar, ini tadi dia untuk agar Bapak dan Ibu seorang guru sukses dalam melakukan praktik pembelajarannya sesuai dengan RHK yang dipilih masing-masing, kemudian berdasarkan fokus perilaku yang dianjurkan. Nah, maka di sana ada dialog. Kepala sekolah bertanya, Bapak dan misalnya contoh, Ibu Dian, untuk agar Ibu Dian sukses dalam melakukan praktik pembelajaran nanti berdasarkan RHK peningkatan praktik dukungan psikologis yang berpusat pada perhatian dan kepedulian. Di sana ada fokus perilaku guru menunjukkan empati dan mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik. Kemudian Ibu Dian memilih indikator berikutnya menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakter peserta didik. Berikutnya Ibu Dian juga memilih bagaimana Ibu nanti bisa mengakui dan menghargai usaha yang ditunjukkan peserta didik. Nah, agar Ibu Dian sukses ketika melakukan praktik pembelajaran sesuai dengan RPP yang Ibu Dian rencanakan. Kira-kira apa yang akan Ibu Dian lakukan? Upaya apa yang akan Mana Ibu lakukan? Kira-kira catatannya Mas? ya, kira-kira seperti Mas, dialognya. baca maksud saya mana ya? Enggak. Coba ambil tas saya sini. Oke, mohon maaf Pak, sebentar ya. Kemudian Ibu Dian Ini menjawab ya. Nah, di sana ada praktik coaching yang dilakukan di pra observasi. Nah, jadi nanti seorang observer ketika melakukan observasi, jadi Bapak dan Ibu sebenarnya ini sangat bagus sekali ya ketika dilakukan pra observasi, bukan seperti ketika supervisi zaman dulu ada guru yang ketakutan dan sebagainya, tetapi ketika ini dilakukan sebenarnya ada pemahaman-pemahaman yang harus paradigma berpikir yang harus diubah. Misalnya ketika kita diobservasi bukan lagi
kesetaraannya, misalnya contohnya dia atasan saya tidak, tetapi itu merupakan rekan kerja yang akhirnya nanti paradigma berpikirnya harus seperti itu. Yang tujuannya bukan bukan judgment, bukan menilai, tetapi bagaimana biar mitra saya ini, rekan guru yang saya observasi ini bisa berkembang seoptimal mungkin, karena dia sebenarnya punya potensi. Jadi dia memandang bahwasanya semua rekan kerja kita tadi guru itu memiliki potensi masing-masing. Nah, yang digali adalah potensinya sebenarnya. Jadi tidak berfokus kepada hasil penggalian eh, penggalian hal-hal yang dimiliki oleh si guru tadi. Nah, di sini dia kemudian nanti setiap guru pasti akan berbeda upaya yang dilakukannya agar ketika diobservasi bisa berjalan. Misalnya contoh ketika saya ditanya kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya katakan seperti ini. Yang saya lakukan, Pak, mungkin saya akan meminta bantuan guru lain untuk saya melakukan simulasi terlebih dahulu. Agar nanti ketika saya diobservasi, saya bisa tidak kaku dan sebagainya. Jadi upaya-upaya setiap guru mungkin akan berbeda Bapak dan Ibu, tergantung masing-masing gurunya ya. Ada juga mungkin saya akan membuat RPT saya akan yang menonton YouTube dan sebagainya seperti itu. Nah, kira-kira ini manualnya tadi Bapak dan Ibu. Berikutnya setelah ditentukan kira-kira kapan Ibu Dian akan eh, melakukan aksinya nanti. Ya, misalnya Ibu Dian bilang, oh kira-kira Pak pada hari Senin 4 Maret. Jadi, nah oke Ibu Dian, nah kira-kira waktunya kapan ya? Di sana ada dialog Bapak dan Ibu, dialog yang memberdayakan Ibu Dian sebelum dilakukan observasi. Ya, jadi ada kesepakatan terlebih dahulu. Karena ada kesetaraan antar Ibu Dian dan saya contoh sebagai observernya di sana ya. Nah, jadi ketika terjadi dialog seperti itu, Ibu Dian sudah tahu, sudah punya gambaran dia akan melakukan apa dan sebagainya. Nah, ketika di sini disepakati sebenarnya Bapak dan ini karena punya keunggulan dan kelebihan. Sebenarnya PMM ada keunggulan dan kelebihannya menurut pola pandang saya terkait dengan ini. Nah, keunggulannya adalah guru dipandu ya, alurnya jelas di sini. Tetapi itu keunggulannya dan tidak ribet ya, karena kalau ini kan manual ribet dan sebagainya. Tetapi menurut saya ada juga ini kritisi saya adalah eh, bagusnya tadi dipandu lebih simpel kemudian lebih terarah. Nah, menurut saya yang kurangnya adalah ketika terjadinya dialog. Nah, kalau misalnya dialog ini kan dia komunikasi kan berkembang Bapak dan Ibu, bisa hal-hal lain yang terjadi di sana ya. Jadi ketika dia diadakan dialog kelas sebenarnya kalau akan menambah apa pengalaman jam terbang eh, si kepala sekolah yang melakukan pra karena di sana ada dialog coaching yang dilakukan ya. Tetapi itu menurut saya yang agak menghambat eh, dari segi kreativitas si coachnya ya Bapak dan Ibu. Tetapi keunggulannya adalah bagaimana seseorang yang belum familiar dengan praktik coaching ini akan terbantu. Jadi dia lebih terarah. Jadi menurut saya lebih banyak untungnya karena dia lebih terarah, sudah ada panduan-panduannya kalau secara dialog coaching dilakukan, ini kan kapan kira-kira Ibu Dian, apa yang Ibu Dian lakukan gitu. Jadi dia seperti itu kira-kira dialognya Bapak dan Ibu. Untuk memperdalam hal-hal seperti ini nanti Bapak dan Ibu bisa belajar mandiri tentang bagaimana eh, praktik coaching diangkat dalam supervisi akademik. Oke. Berikutnya sebelum ini bisa juga Bapak dan Ibu seperti ini. Nah, contoh ya, tadi Ibu Dian, kira-kira menurut Ibu Dian, Ibu Dian sukses nanti di kelas ketika melakukan praktik
Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya terlempar lagi tadi. Ya, saya screen berikutnya. Bentar Bapak dan Ibu. Nah, pada saat saya lanjut ya Bapak dan Ibu, nanti mohon kalau suara saya terputus, mohon di chat atau diberi instruksi. Oke, bentar. Nah, pada saat pra tadi diadakan dialog. Nah, kira-kira Ibu Dian supaya menurut Ibu Dian eh, ketika nanti dilakukan observasi, bagaimana penilaian akan kita lakukan seperti itu. Jadi sebenarnya pada pra itu dilakukan dialog di sana untuk menentukan form penilaian. Nah, tetapi Kemdikbud melalui aplikasi itu sudah buat penilaiannya, jadi tidak perlu ya, tidak perlu lagi sebenarnya dilakukan. Tapi kalau pada prakteknya dengan topik yang lain, misalnya di PMM kan ada guru melakukan observasi dengan guru lain. Nah, jadi dia bisa tidak seperti ini ditentukan. Di situ harus ditentukan kira-kira nanti apa yang penilaiannya dicatatkan Ibu Dian berhasil. Oh Pak, menurut saya nanti keberhasilan saya itu seperti ini. Jadi disepakati penilaiannya, ya. Jadi untuk topik yang A bisa jadi form penilaiannya berbeda walaupun topiknya sama dengan guru yang lain karena menurut Ibu Dian keberhasilannya itu seperti ini, kemudian misalnya dari guru yang lain keberhasilannya di lapangan itu seperti apa karena dia berbeda. Tetapi di PMM pada RHK 1 tadi Tapi ini sama Bapak dan Ibu ya, sama jadi sudah ditentukan. 30. Nah, from penilaian ini perlu disampaikan oleh si observer kepada observinya ya, kepada guru yang akan diobservasi. Kemudian pada catatan, misalnya di sini ada catatan guru menunjukkan empati. Mengapa si observer ini membuat misalnya contoh dilakukan efektif? Ya, misalnya Ibu Dian melakukannya sangat efektif di kelas ya. Mengapa? Apa yang menyatakan bahwasannya jadi lebih jelas ya apa yang menyatakan Ibu Dian? Dian Terlampung. ya kan? Nanti Ibu Dian, maaf Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, ketika Ibu Dian bertanya kepada murid, murid menjawab, Ibu Dian kembali lagi bertanya untuk menggali. Nah, situ itu misal itu menandakan bahwasannya si Ibu Dian ini sudah melakukan tindak lanjut untuk mendapatkan pemahaman. Nah, dituliskan di sini Bapak dan Ibu. Jadi lebih jelas. Jadi betul-betul ya. Nah, seperti itu kira-kira Bapak dan Ibu seperti itu. Jadi ada catatan mengapa ini dipilih nilai tertinggi 3 tadi. Jadi di lapangan itu diteruskan karena ini saya lihat tadi Ibu Dian seperti ini. Nah, itu interaksinya ke murid. Kemudian mengapa contoh misalnya nilainya di sini ya Bapak dan Ibu belum Ibu Dian mendapat nilai belum melakukannya. Ibu Dian contoh misalnya kan Ibu Dian terlihat kaku dan misalnya Gas bosku harga beli 65, bongkar 60. Saya buat royal dream. Nah, tadi di sini di catatannya Bapak dan Ibu di catatan ini dituliskan mengapa si penilai tadi itu membuat penilaian seperti itu. Kemudian di rekomendasinya ini di form B-nya di rekomendasinya
dari pengamatan tadi yang dilakukan oleh si observer tadi, kira-kira apa rekomendasi yang harus diberikan kepada guru? Misalnya diharapkan guru tersebut sebelum dilakukan observasi, beliau membuat RPP yang mengintegrasikan RHK atau indikator rubrik yang dipilih, misalnya seperti itu. Jadi ada rekomendasi yang terarah terkait dengan topik yang diobservasi, seperti itu dia. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ketika observasi sudah dilakukan, kemudian Ibu Dian misalnya tadi menutup kelasnya, kemudian kelas sudah selesai, Ibu Dian dan observer selesai diobservasi, maka di sana akan dilakukan kegiatan pasca observasi, ya. Di pasca observasi itu formulir C. Sebentar saya tunjukkan Bapak dan Ibu formulir C, ya. Nah, di sini. Bentar. Sudah nampak ya Bapak dan Ibu. Nah, formulir C ini atau kegiatan pasca observasi sebaiknya dilakukan secepat mungkin setelah observasi dilakukan, ya Bapak dan Ibu. Jangan ketika observasi dilakukan kemudian tindak lanjut observasi misalnya 3 hari lagi gitu. Memang bisa, tetapi diharapkan langsung. Karena apa langsung? Karena bisa saja berbeda. Mungkin si observer atau si observi ini tidak mengingat lagi kejadian yang di ruangan tadi, ya Bapak dan Ibu. Jadi sebaiknya ketika tindak lanjut observasi ini dilakukan, dia langsung, ya setelah selesai. Nah, sebenarnya di sana bisa dilakukan dialog-dialog coaching ya dari Bapak dan Ibu, tetapi berdasarkan ini dia sudah ada panduan di harinya, ini ya kapan harinya, kemudian waktunya dan tujuannya. Kemudian di sana ada refleksi guru, kategori dan sebagainya. Ini adalah from C, tindak lanjut observasi kinerja guru. Kalau praktiknya di sini kan dilakukan. Nah, Ibu Dian, bagaimana perasaan Ibu Dian setelah kegiatan ketika Ibu Dian tadi sudah melakukan praktik pembelajaran di kelas. Nah, si tadi bertanya kepada Ibu Dian dan Ibu Dian menceritakan perasaannya, nah gitu. Nah, dari penilaian yang Ibu Dian kita sepakati kemarin, Ibu Dian kan sudah penilaian seperti ini. Nah, dari penilaian itu kira-kira Ibu Dian merasa berapa nilai yang Ibu Dian dapatkan. Jadi di sana Ibu Dian sendiri berefleksi, oh kira-kira dari itu nilai saya itu berada di sini gitu. Nah, ya setelah Bapak Ibu setelah diminta pendapatnya Ibu Dian, maka dilakukan lagi dialog. Nah, Ibu Dian mau mendengarkan hasil dari observasi saya. Nah, gitu. Ketika Ibu Dian sudah melakukan refleksi, ini refleksinya. Ini contoh refleksi kalau dia manual, Bapak dan Ibu ya. Nah, contoh misalnya refleksi ini kan kita di sini saya oke, maaf Bapak dan Ibu, saya perlempar lagi ya. Oke, saya tampilkan yang form C-nya. Nah, kita mungkin sekarang Bapak dan Ibu masih di tahap B ya di sekolah, masih tahap observasi. Ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di tahap observasi, setelah tahap observasi itu selesai, maka kepala sekolah atau observer tadi melakukan kegiatan pasca observasi. Di sini pasca observasi, guru yang diobservasi itu diajak untuk berefleksi bagaimana tadi di dalam kelas, kemudian menurutnya bagaimana kira-kira kalau berdasarkan from penilaian yang disepakati kira-kira berapa nilainya. Kemudian si observer menyatakan dengan jujur keadaan yang ia observasi, Bapak dan Ibu. Nah, ketika jadi di sini si observer itu harus memiliki keterampilan coaching yang baik, ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, pertanyaan berbobot, kemudian harus memiliki
kompetensi dalam menyampaikan feedback, ya. Nah, bagaimana cara menyampaikan feedback yang baik? Di sana harus ada kejujuran. Jadi jujur tetapi kayak mana? Kalau saya membilang dia menggunakan apa namanya radical counter dia ya. Dia menyatakan dengan baik tapi jujur, detail, spesifik agar guru yang diobservasi ini tahu. Jadi tidak gurunya senang, tapi tidak juga dijatuhkan Bapak dan Ibu. Tapi dinyatakan apa yang dilihat di lapangannya, itu dia. Nah, terkait bagaimana radikal ponder tadi, menurut teori itu menyampaikan feedback, kita akan mempelajarinya di learning berikutnya, Bapak dan Ibu ya. Nah, ketika di sana ada kemampuan pemberian umpan balik ya, Bapak dan Ibu, yang harus dimiliki oleh observer atau kepala sekolah ketika menyatakan apa hasil observasinya kepada observer kita. Ini kata-kata suatu kumpulan dari SMP reuni negara. Gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada 7 ketika si guru sudah melakukan berefleksi, maka ada apa tujuan tindak lanjutnya, misalnya meningkatkan praktik pembelajaran sesuai usul observasi, karena di sini contohnya 1.4 Bapak dan Ibu ya, tentang perhatian untuk kepedulian, maka ini harus sesuai. Kemudian apa upaya yang dilakukannya, misalnya saya merasa saya harus belajar di PMM ya, saya akan mencari seminar, lokakarya atau pelatihan mandiri. Nah, ini bukan masalah dengan perhatian dan kepedulian, karena harus yang masalah yang pihak dengan yang buat Zoom, ini kan Zoom aku. mohon bantuannya Pak, Bapak dan Ibu supaya jangan terganggu ya. Oke. Yang berhubungan dengan RHK yang kita pilih sebaiknya seperti itu, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas kita dari apa yang sudah kita tentukan di rencana kerja. Oke. Nah, kemudian pada praktiknya si observer tadi bertanya, kira-kira Ibu Dian upaya apa tindak lanjutnya? Tadi saya akan belajar dari situ. Kemudian ini akan berbeda masing-masing. Kemudian kira-kira kapan Ibu Dian akan melakukannya? Yang jelas melakukannya ini setelah dilakukan pasca ya, Bapak dan Ibu. Tentukan waktu setelah dialog. Mungkin saya akan melakukannya tanggal sekian Pak, atau 2 hari lagi. Nah, itu disampaikan. Kemudian kira-kira Ibu Dian untuk mencapai apa yang Ibu Dian katakan tadi, apa kebutuhan atau hal-hal yang Ibu Dian butuhkan. Nah, di sana ada dialog-dialog coaching sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Nah, saya akan membuka PMM Pak, misalnya gitu. Saya akan melihat di PMM ini kira-kira apa seminar-seminar, judul-judul seminar, tema-tema yang cocok dengan saya yang terkait dengan RHK yang saya pilih, yaitu RHK 1.4 tentang perhatian dan kepedulian. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, selain itu juga ada pilihan lain Bapak dan Ibu. Ya, selain dari PMM, Ibu Dian apa yang akan Ibu Dian lakukan? Nah, misalnya saya akan meminta rekan guru untuk mengobservasi saya Pak dengan materi yang lain, tetapi dengan RHK yang 1.4 tadi Pak, supaya saya semakin bisa mengimplementasikan, mengintegrasikan RHK tersebut dalam praktik pembelajaran saya di tema-tema yang lain. Nah, seperti itu. Jadi walaupun kepala sekolah melakukan observasi dalam 6 bulan itu Januari ke Juni 1 kali, tapi bukan berarti kita mengimplementasikan RHK yang kita pilih hanya itu saja Bapak dan Ibu. Diharapkan adalah pada praktik-praktik seterusnya itu adalah menjadi fokus kita. Ya, kalau kita memilih kesepakatan kelas, kita fokus untuk praktik 1 praktik 2 terus sampai bulan 6 nanti bagaimana pengintegrasiannya di materi-materi yang akan kita lakukan. Nah, jadi betul-betul ada banyak praktik yang akan kita lakukan, ada proses belajar di sana. Ya, kalau gitu saya akan mengajak Bapak ini Bu Pak untuk mengobservasi saya juga gitu. Ya, saya akan minta Ibu ini, jadi lebih spesifik siapa yang akan mendapat bantuan. Nah,
Nah, menurut Bapak dan Ibu, ini juga kan ada di PMM, Bapak Ibu ya. RHK itu melakukan observasi terhadap teman sejawat ya. Misalnya Ibu Dian mengajak temannya, memilih temannya Ibu Ros Melati untuk melakukan observasi secara bersama-sama. Mereka nanti bergantian. Ibu Ros mengobservasi Ibu Dian. Nah, kemudian dilakukan praktik coaching tadi, Ibu Dian juga nanti mengobservasi Ibu Ros. Nah, itu kan bisa di RHK Bapak dan Ibu ya, satu kegiatan itu poinnya juga 8. Nah, jadi berkesinambungan dia. Kalau misalnya semester ini saya pilih tentang kesepakatan kelas, semester lain nanti jangan kesepakatan kelas lagi, karena tujuannya adalah mengembangkan kita ya, bukan untuk judgement ini bagus guru ini pintar, guru ini tidak pintar, tidak seperti itu, tapi bagaimana tujuannya sebenarnya bukan fokus kepada nilai yang diberikan oleh observer, tapi kita fokus untuk menggali potensi si gurunya seperti itu. Jadi bisa dipilih juga nanti semester berikutnya dengan RHK yang berbeda, kan ada 1.1 sampai 1.8. Kalau 8 RHK itu kita coba secara per semester nanti 4 tahun gurunya bisa apa namanya Bapak dan Ibu, si guru tersebut bisa menguasainya ya, karena 4 tahun mempelajarinya. Nah, itu pasti saya yakin apa yang diprogramkan Kemdikbud ini sangat luar biasa ya. Kalau misalnya 1 6 bulan ini kita fokus untuk apa namanya kesepakatan kelas, disiplin positif, misalnya semester berikutnya kita bagaimana kepedulian kepada murid, misalnya tentang perhatian dan kepedulian, yang lainnya beda lagi, maka saya yakin kompetensi kita guru akan sangat meningkat ya Bapak dan Ibu ya, karena ada usaha untuk belajar di sana. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, ketika dilakukan pasca observasi di sana juga sekolah apa namanya atau observer juga menilai ya Bapak dan Ibu. Kadang ada orang yang ketika contoh misalnya dia menurut dia bagus saja nilainya, berarti orang tersebut tidak bisa berefleksi dari apa yang kita apa yang sudah ia lakukan ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau berefleksi ini kan kita flashback ke belakang, menyatakan dengan jujur. Makanya berefleksi itu ibaratnya kita berkaca di air yang jernih, air yang tenang. Kalau airnya ada goyangan berarti tidak bisa ya, tidak bisa berkaca gitu. Makanya dibilang berefleksi ini adalah berkaca di air yang tenang. Nah, gitu. Jadi betul-betul fokus, betul-betul hati siap, komunikasi juga bagus. Nah, kemudian ketika dilakukan observasi tadi, kepala sekolah juga menilai Bapak dan Ibu, apakah ketika melakukan refleksi tadi guru ini memang bisa berefleksi dengan baik. Contoh, bagaimana di sini ada catatan kepala sekolah, bagaimana upaya guru melakukan refleksi untuk menyadari kesulitan dalam meningkatkan pembelajarannya ya. Di sana apakah respon guru tersebut dia tidak sadar kesulitannya ya. Kemudian apakah dia sadar akan kesulitannya atau dia sadar dampak dari kesulitannya. Nah, kalau misalnya si dari dia berefleksi, bagaimana dia hasil refleksinya itu dia tahu apa tujuan yang akan ia lakukan, apa hal yang akan ia lakukan lagi berikutnya dari ketika dia sudah berefleksi, maka dia sadar dampak kesulitannya ya. Oh, beliau mengapa si guru tersebut sadar akan dampaknya? Misalnya si guru sangat baik dalam melakukan refleksi dari kesulitan-kesulitannya, beliau bisa saat diobservasi beliau mampu melihat kesulitannya sendiri ya. Kita harus tahu oh kesulitan saya tadi di sini, saya kurang ini dan sebagainya, kelebihan saya apa gitu ya, dan mampu mengambil pembelajaran dari kegiatan tersebut. Mengapa dia mampu? Dari sini tadi Bapak dan Ibu, dia tahu oh saya tahu apa yang akan ia lakukan ke depannya untuk meningkatkan praktik pembelajaran terkait RHK 1.4. Dalam contoh ini 1.4 perhatian dan kepedulian yang ia pilih misalnya seperti itu. Kemudian dan beliau sangat menyadari dampak kesulitannya dalam melaksanakan praktik pembelajaran dan menemukan rencana apa yang akan beliau lakukan untuk mengatasi masalah atau kesulitan tersebut. Nah, ketika dilakukan dialog coaching pasca observasi tadi, di sana juga seorang observer atau kepala sekolah dalam hal ini penilai kinerja guru, dia harus melihat ya Bapak dan Ibu ya, harus melihat
apakah si guru tadi ketika melakukan refleksi dia menyadari dampak kesulitannya apa dan apa sih solusi yang akan dilakukan. Nah, di situ dapat dilihat oke, mohon maaf. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya terlempar lagi. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira seperti itulah praktik coaching ya Bapak dan Ibu yang pada supervisi akademik di PMM yang akan dilakukan. Berarti di langkah pra di situ A itu adalah untuk si guru yang diobservasi. Pada setelah pra, maka observasi formulir B itu ada yang mengisinya adalah gawain dari observer atau kepala sekolah, ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian formulir C itu juga gawean dari guru dan kepala sekolah, ya, karena si guru melakukan refleksi, kepala sekolah menilai apakah si guru tersebut mampu berefleksi. Nah, seperti itu. Kira-kira itu alurnya Bapak dan Ibu ya. Di BMM Bapak dan Ibu kita sudah di pra, kita melakukan, kita yang mengisi, kita yang mengupload dokumen satu kali pertemuan yang akan diobservasi. Kita yang menentukan apa yang harus kita lakukan ketika diobservasi nanti, kita mantap ketika diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, itu gawean maaf Bapak dan Ibu, yang terputus lagi. Nah, setelah observasi, kalau formulir B tadi gawean kepala sekolah ya Bapak dan Ibu ya. Nah, formulir C itu kepala sekolah melakukan refleksi, kemudian si guru yang diobservasi atau observi dia melakukan refleksi dan kepala sekolah melakukan penilaian atas kemampuan si guru melakukan refleksi. Nah, di formulir D itu adalah tindak lanjut dari rencana di formulir C, Bapak dan Ibu, ya. Di formulir C. Apa hal-hal yang sudah direncanakannya hasil dari refleksi itu dilakukan oleh si guru tersebut. Nah, kalau kita lihat info-info, memang diharapkan memang seminar atau pelatihan itu sesuai dengan kompetensi yang ingin kita kembangkan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar oh aku ada merencanakan seminar itu 4 gitu ya. Yang penting 4, tidak seperti itu. Itu yang harus dinilai kepala sekolah nanti ketika si guru tadi mengupload ini, kemudian mengupload, saya mengupload sesuai tidak dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita pilih, ya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi karena dia berkelanjutan, penilaian berkelanjutan nanti dilihat, oh seminarnya berhubungan tidak gitu ya. Nah, terus ini berhubungankah dengan kompetensi yang ia pilih di RHK dan sebagainya. Nah, itu akan lebih baik sesuai ya Bapak dan Ibu dengan RHK pendukungnya tadi di poin 1. Ada di sana 1.1 sampai 1.8 yang sudah kita bagikan, fokus-fokus apa yang akan dilakukan ketika diobservasi dan sebagainya. Tetapi berdasarkan apa yang sudah disampaikan Kemdikbud ya, bahwasanya pelatihan hal-hal yang sudah apa paling saya terlempar lagi. Oke, di apa yang sudah kita rencana, yang sudah kita sampaikan di formulir C dan formulir D tadi itu sebenarnya tidak harus dilakukan kalau tidak harus mendapatkan sertifikat Bapak dan Ibu ya, tetapi betul-betul dilakukan. Jadi itu dia. Kalau yang di formulir C itu bisa nanti kita dapat sertifikat yang sesuai, tetapi
kita lakukan, tetapi bukan harus kita mendapatkan sertifikat, bukan harus itu tujuannya, tetapi betul-betul dilakukan berdasarkan formulir D tadi. Nah, formulir D tersebutlah yang akan diupload, ya Bapak dan Ibu, diupload di PMM sebagai bukti dari RHK 1 yang kita pilih, karena setiap guru kita memilihnya berbeda-beda. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, kira-kira alur, tadi itu masih alur ya Bapak dan Ibu, alur proses observasi mulai dari pasca observasi, refleksi, dan tindak lanjut tadi, formulir A sampai formulir C hari ini ya Bapak dan Ibu ya. Besok kita masuk ke formulir D ya, tapi kita ulang lagi nanti formulir C Bapak dan Ibu. Kira-kira ada yang ingin diklarifikasi atau kita berdialog, berbagi pendapat Bapak dan Ibu? Silakan Bapak dan Ibu bisa raise hand. Oke. Sebentar Bapak dan Ibu ya, saya mohon kita waktu 1 menit untuk mencari. Izin bertanya, Pak. Kan Ibu? Di jadwal untuk kami di sekolah, Pak ya. Bisa dengar, Pak? Oke, bisa Ibu Ras. Di jadwal di PMM itu sudah lewat, Pak, waktunya untuk observasi teman-teman, karena kebenaran saya DL tanggal 22 kemarin. Apakah bisa dirubah yang tanggal di PMM-nya itu, atau itu tetap tanggal tapi pelaksanaannya bisa di tanggal yang lain? Oke, Ibu Ras. Terima kasih. Oke. Nah, kalau kita lihat info-info dari Kemdikbud, Bapak dan Ibu ya, memang di perencanaan kita sudah merencanakan. Apakah harus sesuai dengan itu? Sebenarnya tidak ya, Bapak dan Ibu. Tetapi pada pelaksanaannya kita memang melakukannya. Itu yang diharapkan. Yang diharapkan adalah betul-betul dilakukan, karena kalau dilakukan itu nanti akan terjadi ya apa yang diharapkan pemerintah, kapasitas guru pasti akan meningkat karena dia dilakukan dengan dengan praktik coaching yang baik, kemudian memberdayakan si guru akan kompetensinya, dan si guru yang observasi dengan observernya harus memiliki paradigma ini mitra ya, mitra. Saya yakin sebenarnya tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi Ibu Ros, kompetensi saya terhadap praktik pembelajaran. Jadi tidak berfokus kepada harus melakukan ini tidak, tapi bagaimana dilakukan dengan baik, betul-betul dilakukan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sehingga terjadi peningkatan kapasitas Bapak Ibu. Oke, Ibu Ros. Rusia, Pak. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bagaimana ada yang ingin kita diskusikan lagi Bapak dan Ibu? Oke, saya berbagi salin dia. Oke, Ibu Ros bagaimana? Oke, bentar ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu di sini mohon sebentar saya ambil kepada Ibu. Amran, Pak Amran, ada lagi di apa namanya untuk observasi kan ada komen dari kepala sekolah itu 250 kata. Apakah ada pengaruh itu lebih atau kurang? Oke, Ibu Ros, terima kasih. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, Bu, ya. PMM ini aplikasinya bagus karena alurnya jelas, ya. Nah, tetapi 250 kata kalau dibuat di aplikasi berarti tidak boleh, gitu ya, karena dia tidak akan tersimpan. Nah, kelemahannya itu tadi yang saya sampaikan, karena dialog sesungguhnya ketika
komunikasi itu dia akan Kalau aku berkembang. ini nih, Dia matikan. kalau di dalam berkata-kata seperti ini dia akan lebih dari 200 kata sebenarnya. Tetapi pada intinya apa intinya itu yang akan dicatatkan di PMM-nya Ibu. Tetapi intinya apa yang dibicarakan ketika itu dilakukan intinya saja diambil gitu. Oke, Ibu. Kalau aplikasi dia memang tidak bisa lebih dari 250 kata karena sudah ada settingannya, Pak. Kalau kurang boleh. Tetapi kalau ketika prakteknya melakukan dialog coaching tadi, itu bisa lebih ya. Ketika dituliskan di Izin, terima kasih. Bapak Ibu, saya diperkenankan untuk menjadi host. Gimana suara saya bisa terdengar? Terdengar, Bu. Oh iya, siap. Mungkin karena Pak Amran masih sinyalnya kurang baik. Mungkin ketika saya dari tadi menyimak dan kita memang kalau lihat dari jadwal PMM-nya itu kan malam ini terakhir ya Bu ya untuk pengisian di bulan Februarinya. Tapi kalau saya simak khususnya eh, perkembangan yang terjadi sehingga betul apa yang dikata Pak Amran tadi bukan harus menjadikan beban karena memang ini sifatnya berkelanjutan dan harapannya dengan PMM ini bisa membuat kita Bapak dan Ibu semakin hebat, semakin memahami, semakin mampu membimbing putra-putrinya untuk bisa lebih sesuai lagi dalam mengikuti perkembangan dari berbagai mata pelajarannya. Mungkin seperti itu ya Bapak dan Ibu. Sehingga di forum ini kita bersama Harpes juga bisa saling melengkapi, bisa saling bertukar pandangan tentang ini. Dan mohon izin juga terima kasih buat Bu Eni. Saya sambil menunggu Pak Amran masuk lagi ya dengan sinyalnya semoga lebih lebih cepat baik dan lebih bisa bergabung lagi bersama kita. Jadi di sini juga saya khususnya yang mendapatkan amanah sebagai guru bimbingan dan konseling, tentunya kita juga harus tetap mampu mengikuti apa yang diarahkan dalam PMM ini dengan keterbukaan, dengan semangat, sehingga kita bisa lebih
menyesuaikan diri dengan tanpa keterpaksaan. Kita enjoy saja sehingga anak-anak pun akan semakin semangat gitu. Sehingga kalau yang saya lihat ini di sekolah ya Bapak dan Ibu, di sekolah saya di SMA Negeri 1 Surade ini ketika anak di F5 misalnya dengan konsentrasinya di bidang pertanian, mereka malah seolah-olah belum paham benar mau kemana ranah nanti kalau keluar dari SMA itu, sehingga di pertaniannya itu pun seolah-olah hanya sekedar lewat saja. Nah, saya mencoba di situ mengarahkan juga kepada anak-anak mungkin ini yang mana ya, yang siapa ya yang bocor. Saya juga menunggu Pak Amran lagi, semoga cepat bisa Bu masuk Dian, lagi. Ya, Bu Dian, silakan Pak. apakah untuk guru BK itu observasinya kayak mana? Di kelas atau boleh di kantor atau bagaimana, Bu? Menurut Oh, pengalaman Ibu. siap Ibu. Untuk kami di SMA Negeri 1 Surade ini, betul tadi, jadi tidak dalam kapasitas si rekan kita yang sudah ditunjuk sebagai observernya, kemudian juga kepala sekolah memberikan jembatan agar kita itu tidak nervous, sebab tetap aja ada ya Bu. Sehingga betul tadi kata Pak Amran, ketika kepala sekolah ataupun yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengobservasi kita di dalam kelas, itu betul-betul nanti memberi masukan kepada guru tersebut, sehingga apa kurangnya kita, kemudian di mana lebihnya itu tersampaikan, sehingga memang tujuannya untuk kelanjutan berikutnya. Jadi bisa seharusnya memang dilakukan di dalam kelas ya Bu ya. Tentu kalau Iya. observasinya di dalam Ya, sebentar Bu Dian, tolong diterima Pak Amran sudah masuk. oh iya, monggo silahkan Pak Amran, Ya. monggo disilakan. Siapa Ya, kasih Bu Eni. Tolong Bu Dian dibantu saya dijadikan host juga. Siap. Ibu, bentar. Kau ceritain juga gitu ya? Apa jam? Lah, aku terus lagi. Oke, Bapak dan Ibu, mohon maaf ya saya terlempar dan sulit untuk kembali lagi karena jaringan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke tadi kita sudah bercerita tentang tahap alur ya, alur tentang observasi mulai dari pra, kemudian observasi, pasca observasi, di sana ada refleksi dan penilaian refleksi oleh kepala sekolah. Sebelum kita lanjutkan ke RPP yang terintegrasi dengan RHK, Bapak dan Ibu, ada yang ingin kita diskusikan kembali? Ada anonimus itu ya. Oke, Bapak dan Ibu. Sambil menunggu peserta yang lain bertanya Pak Amran, ruangan kelas kita tadi terkendali dengan baik. Terima kasih buat Ibu Dian yang sudah mengambil alih tadi sebagian Pak. Terima kasih Pak Amran.
Oke, terima kasih Ibu Eni, terima kasih Ibu Dia. Ada Bapak Fauzan nih, ada present Bapak Fauzan, silakan Pak. Ya, malam Bapak. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Bapak Fauzan. Ya, mohon izin Pak untuk memberikan pendapat dan sekaligus bertanya gitu ya Pak ya. Nah, kalau saya kebetulan memang juga guru BK ya Pak ya di SMK Negeri gitu ya. Saya untuk PMM itu kayaknya saya ngerasa beban ya Pak ya. Karena selain PMM pun juga kerjaan guru BK itu sebelum ada PMM kan juga sudah banyak. Tambah lagi sebagai pegawai pemerintah itu laporan bulanan, 8 harian itu juga seamplop gitu ya Pak ya. Nah, terus pas saya bulan depan itu saya baru akan diobservasi oleh kepala sekolah. Cuman saya kulik-kulik isi dari persiapan observasi gitu ya Pak ya. Itu kayaknya lebih banyak ke guru mapel ya Pak ya, bukan ke guru BK gitu ya. Bahkan eh, waktu sosialisasi kurikulum Merdeka pun ya dari pemerintah gitu ya, itu pun juga tentang guru mapel gitu. Tidak ada spesifik khusus tentang eh, pembahasan detail tentang guru BK gitu ya Pak ya. Sehingga kita pun khususnya untuk di Bekasi aja ya Pak ya, itu aja kita antara guru BK yang satu dengan yang lain itu untuk modul ajar selama itu berbeda gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak gitu ya, apakah eh, dengan PMM ini gitu ya, yang notabene memang pembahasannya lebih banyak ke guru mapel gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira bisa nggak menjembatani kami para guru BK gitu ya Pak ya, untuk bisa eh, ragam gitu ya Pak ya, modul ajarnya gitu ya. Gitu. Itu sih Pak pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak Fauzan, terima kasih kepada Ibu. Di sini juga ada chat ya, dari tadi saya baca chat bahwasanya bukan hanya kalau kita lihat nanti jadi kita seakan-akan didiskriminasi atau seperti apa gitu ya Bapak dan Ibu. Di pilihan mata pelajaran juga memang ada guru BK-nya juga tidak ada ya Bapak dan Ibu. Jadi banyak juga guru BK, saya ini nggak ada gitu. Jadi tetapi kan kita juga sudah merencanakan. Jadi kalau kita tidak melakukan nanti kita nol nilainya Bapak dan Ibu ya kalau guru BK karena mata pelajarannya juga tidak ada memang di PMM gitu. Nah, solusinya adalah agar observasi RHK yang satu itu ada, maka kita beragam pilih mata pelajaran lain gitu. Bahkan kalau kita berdialog dengan guru lain, saya pilihnya masa Indonesia katanya. Saya pilihnya matematika gitu. Ada saya yang milih saya mulai gitu ya. Bahkan sampai sekarang ada juga yang tidak memilih, masih menunggu keajaiban mata pelajaran itu ditampilkan gitu kepada dia, dimunculkan. Nah, kalau masuk di dalam forum-forum IBKS, admin yang berjuang untuk itu juga memang banyak sudah berjuang, tapi mungkin hasilnya seperti itu. Tapi kita ngambil positifnya saja, Bapak dan Ibu ya. Kalau saya melihat adalah itu untuk apa namanya untuk meningkatkan kapasitas kita, bukan untuk contoh ini harus ada mapelnya. Kalau misalnya tidak ada mapel itu tidak ada mapel lain yang diobservasi kan bukan misalnya kita milih matematika bukan matematikanya yang diobservasi ya. Yang diobservasi itu adalah RHK yang kita pilih. Kalau misalnya kita memilih RHK-nya adalah disiplin positif, yang diobservasi bukan cara mengajar kita, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan disiplin positif dalam praktik kita menyampaikan materi ke anak-anak. Nah, itu dia. Jadi jangan terjebak. Nah, kalau kita yang RHK yang kita pilih adalah perhatian dan kepedulian, fokus observer adalah bukan cara kita mengajar, ya. Fokus bagaimana pengintegrasian perhatian dan kepedulian di dalam kelas kita, itu yang perlu dilihat Bapak dan Ibu. Jadi bukan bagaimana kita mengajarkan materinya gitu, tetapi bagaimana indikator fokus perhatian itu tercapai. Nah, mengapa demikian? Karena
tujuannya adalah menciptakan lingkungan positif kepada anak baik di dalam ruangan, dan ini dimulai dari dalam ruangan, di dalam pembelajaran itu sebenarnya Bapak dan Ibu. Nah, kalau mengenai modul ajar, keseragaman dan sebagainya ya Bapak dan Ibu ya, BK pun sebenarnya masih berjuang, masih banyak yang harus diperjuangkan. Kalaupun BK mau dibuat masuk kelas, sementara guru BK-nya sedikit, mampus juga kalau itu dilakukan ya. Maka banyak sebenarnya dilema-dilema terhadap hal tersebut. Saya yakin para pejuang-pejuang itu juga nanti akan tetap menyuarakannya tetap Bapak dan Ibu terkait juga, karena ini kebijakan. Kalau kita kan hanya mengikuti kebijakannya. Nah, di sini kita belajar bersama. Oh ini kebijakan, kita tidak tertinggal dengan kebijakan itu, tetapi kita bisa memahami kira-kira apa yang dibutuhkan seperti itu. Kira-kira hal tersebut yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon maaf jika mungkin tanggapan saya kurang memuaskan ya Bapak dan Ibu ya. Tapi saya positifnya adalah bagaimana kita berusaha untuk belajar, itu yang saya ambil apapun kebijakan pemerintah, karena kita juga tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Tetapi kalau kita menolaknya malah kita nanti tertinggal. Tapi kita caranya ini yang diinginkan pemerintah, kita coba saja supaya kita. Ibu, ada lagi yang ingin kita diskusikan sebelum kita lanjut? Oke, Bapak dan Ibu, terkait alur sudah Bapak dan Ibu ya, kita masuk bagaimana pengintegrasiannya ke dalam RPP kita Bapak dan Ibu. Mohon, saya tampilkan ini dulu sebelumnya. Di sini di halaman, di sini Bapak dan Ibu ada RHK ya. RHK ini sama, semua mata pelajaran sama Bapak dan Ibu. Ada 8. Di sini meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas, ada yang penerapan disiplin positif, kemudian bagaimana tentang aspektasi pada peserta didik, kemudian ada perhatian dan kepedulian, umpan balik yang konstruktif, berikutnya adalah instruksi yang adaptif, instruksi pembelajaran, aktivitas interaktif. Nah, 8 RHK ini yang semua guru sama ya, berdasarkan apa yang dipilih itu yang berbeda-beda, tetapi bagaimana mengimplementasikan ini. Kalau misalnya semester ini saya pilih 1-1, nanti semester depan saya pilih 1-5 gitu, semester berikutnya saya pilih 1-3. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu kalau kita berusaha untuk menerapkan RHK yang kita pilih, saya yakin positifnya adalah kapasitas kita akan meningkat di bidang ini. Jadi fokus kita jangan hanya sampai observasi selesai, tapi bagaimana mengimplementasikan terkait RHK 1 ini selama periode 1 semester yang kita berjalan, yang kita pilih. Jadi menurut saya kalau ini kita pilih 1-1 setiap semester ini, 4 tahun ini pasti akan banyak proses pembelajaran yang kita lakukan ya Bapak dan Ibu. Oke. Bentar, saya share lagi. Terkait sebentar Bapak dan Ibu. Oke, di Bapak dan Ibu. Di bukti dukung Bapak dan Ibu ya, kita masuk ke bukti dukung dulu. Nah, di RHK 1 itu ada tadi 4 ya Bapak dan Ibu. Sini dia 1 sampai 1.8 yang tadi. Di situ bukti dukung di RHK 1 ini adalah formulir D Bapak dan Ibu. Jadi formulir A, B, C itu sudah ada di aplikasinya. Nah, bukti dukungnya nanti di formulir D yang akan diupload. Jadi kita pastikan kita memiliki atau mengerjakan formulir D kepada Ibu ya. Oke, berikutnya mengenai RHK 2 dan sebagainya, ini ada sertifikat, piagam dan sebagainya, ini yang menjadi bukti dari kita sudah melakukannya. Oke. Kita lanjut lagi sebentar.
Ada rubrik observasinya Bapak dan Ibu ya. Di sini ada rubrik observasi sudah dibagikan. Bapak dan Ibu bisa belajar secara mandiri. Oke, Bapak dan Ibu ini bisa belajar mandiri. Di sini juga sudah ada panduan apa fokus yang diamati ya. Ini yang dianjurkan, ini yang tidak yang harus dihindari Bapak dan Ibu. Oke. Kita lanjut lagi. Saya akan menampilkan RPP atau RPL. Bapak dan Ibu, di sini ada contoh RPP atau RPL. Kalau guru mapel mengatakannya RPP ya, kalau guru BK RPL. Tapi sebenarnya rencana atau rencana pembelajaran ini sebenarnya sama, bagaimana kita membuat rencana, kemudian bagaimana eksekusinya. Kalau terkait dengan RPP Bapak dan Ibu, kalau saya tidak, oh ini RPP model ini yang dibutuhkan, RPP model ini yang dibutuhkan. Sebenarnya menurut saya tidak itu. Yang penting di RPP itu ada tujuan pembelajaran yang jelas, ada materinya, ada sintak-sintak atau langkah-langkah kegiatan, kemudian ada penilaian. Itu sudah merupakan itu hal yang minimal harus dimiliki dalam sebuah RPP. Bapak dan Ibu ya. Di sini kita masuk ke kalau modelnya berarti bisa berbeda-beda ya Bapak dan Ibu, sesuai dengan bagaimana kita mengembangkannya. Tetapi di sini jelas di RPP itu ada kegiatan. Di sana ada tahap awal, kemudian tahap inti, kemudian tahap penutup. Jadi ketika kita masuk di kelas, kegiatan ini ada. Nah, Bapak dan Ibu di sini adalah topiknya tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Di sini metode yang digunakan experiential learning, Bapak dan Ibu. Ketika guru masuk di dalam kelas, tekniknya metode pendekatan yang digunakan adalah experiential learning. Kemudian bagaimana RHK, di sini RHK tentang disiplin positif diintegrasikan dalam RPP kita atau praktik pembelajaran. Misalnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, di tahap awal guru memberikan salam, kita sudah membuka kelas kita dengan baik, berdoa dan sebagainya. Kemudian kita fokus ke yang biru dan hijau Bapak dan Ibu. Yang hijau ini indikatornya, ya kan ada 1, 2, dan 3 berdasarkan apa yang sudah kita pilih. Pada contoh ini fokus penilaian ketiga-tiganya dipilih. Nah, bagaimana mengimplementasikannya, mengintegrasikannya dalam RPP? Contoh, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas ini. Bagaimana di lapangan? Nah, misalnya guru menampilkan PPT atau salindia tentang kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar yang dibuat. Kemudian guru bertanya kepada murid, anak-anak di sini kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya, dari kesepakatan ini coba dilihat ada berapa kesepakatan kita dari kesepakatan ini menurut kalian. Apakah kelas ini sudah melaksanakannya dengan konsisten. Nah, ketika kita mengajak anak-anak untuk mundur ke belakang, mengingat-ingat terkait kesepakatan kelas, itu adalah refleksi. Nah, ketika itu sudah dilakukan guru, berarti dia sudah melakukan refleksi terhadap kesepakatan kelas. Tetapi poin yang mana lagi, apalagi kegiatannya. Nah, kemudian guru mendengarkan pendapat siswa. Kemudian ada siswa misalnya Vicky atau Dewi misalnya memberikan tanggapannya. Nah, di sana bagaimana guru bisa mendengarkannya. Nah, itu adalah indikator yang pertama Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian guru berkata lagi, merespon lagi, dari beberapa kesepakatan tersebut, apakah ada yang perlu kita perbaiki atau apakah kesepakatan ini ada yang tidak sesuai menurut kalian terhadap penerapannya di kelas ini. Nah, jadi di sini sebenarnya guru berpraktik bagaimana bisa mendengarkan suara murid, voice ya Bapak dan Ibu, mendengarkan suara murid terkait dengan kesepakatan kelas mereka. Oke, sebentar, ada Pak Mesra, adakah contoh RPP PKN Pak? Oke Pak. Di sini kita memberikan bagaimana pengintegrasian RHK yang kita pilih saja Pak ya.
kita lanjut Bapak dan Ibu. Kemudian masuk ke dalam tahap intinya Bapak dan Ibu, bagaimana mengintegrasikannya. Guru melakukan penguatan positif. Misalnya ada anak-anak yang menurut pengamatan kita selama pembelajaran itu terjadi, dia melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik. Misalnya kesepakatan kelas kita, saya merespon guru ketika guru memberikan pertanyaan, misalnya gitu. Dan ada anak yang meresponnya, kita apresiasi dia, Bapak dan Ibu ya. Kita berikan pujian, oke terima kasih, kamu sudah melakukan kesepakatan kita terkait bahwasanya kamu sudah kalian diharapkan merespon guru ketika guru memberikan pertanyaan dan sebagainya. Jadi kita apresiasi. Di situ sudah masuk pada indikator kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai yang mendukung kesepakatan kelas. Nah, pada interaksi ini guru sambil melakukan observasi tetapi memberikan penguatan Bapak dan Ibu. Berikutnya di tahap penutupan misalnya Bapak dan Ibu, guru melakukan restitusi, ya di sini dia melakukan restitusi. Nah, sebelum melakukan restitusi, guru di sini guru melakukan penguatan positif, ya masih indikator kedua terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Di sini mengakui suatu perilaku positif secara spesifik. Bisa guru melakukan feedback dengan radikal kondor. Misalnya Ibu, misalnya ini contoh, Ibu atau Bapak Ahmad tadi sudah, terima kasih Bapak Ahmad sudah bisa merespon guru dengan sangat baik, menyimak pembelajaran kita dengan secara seksama, hadir secara penuh di kelas ini. Jadi itu apa sikap-sikap dari Pak Ahmad yang dilakukan ketika di kelas tadi berdasarkan pengamatan guru di dalam itu diberi penguatan bahwasanya itu adalah sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, kemudian diberikan pujian, ya bukan sekedar pujian, apakah dalam bentuk oke kita berikan tepuk tangan kepada Ahmad misalnya, tepuk tangan jempol ya misalnya begitu, tepuk tangan jempol terserah Bapak dan Ibu karena tekniknya berbeda-beda ya, dan bisa dilakukan dengan beraneka cara beragam Bapak dan Ibu. Kemudian si guru melakukan refleksi kesepakatan kelas. Nah, anak-anak dari awal sampai akhir pembelajaran tadi misalnya, menurut kalian kesepakatan kelas nomor berapa yang sering sekali kita ingkari atau sering sekali kita abaikan dalam pertemuan kita kali ini. Nah, anak-anak kan refleksi itu kan Bapak dan Ibu dia flashback ke belakang, dia menilai dirinya seperti ini. Nah, kemudian guru bisa melakukan restitusi ya. Nah, coba ingat ketika kesepakatan kelas yang sudah kamu ingkari tadi ya, menurut kamu bagaimana cara memperbaiki agar kesepakatan kelas itu nanti konsisten untuk dilakukan di kelas ini. Nah, ada cara berpikir terhadap anak, oh seperti ini yang akan saya lakukan, nah, gitu ya. Nah, menurut kamu, misalnya, menurut kamu bagaimana, mengapa kesepakatan itu sering ingkari, apa yang harus dilakukan ke depannya untuk melakukan perbaikan agar kesepakatan kelas yang sering kita ingkari tadi itu menjadi kesepakatan yang bisa kita lakukan secara konsisten. Nah, anak-anak silakan tulis hasil pendapat Anda di misalnya Bapak dan Ibu memberikan post-it. Nah, kemudian setelah diberikan post-it, guru meminta, nah siapa yang ingin menjadi volunteer relawan untuk membacakan hasil dari apa yang merupakan tulisan kalian terkait refleksi tentang kesepakatan yang sering kita ingkari atau apa cara memperbaiki ke depan. Nah, Bapak dan Ibu setelah itu minta beberapa murid kemudian menyuruh mereka, nah anak-anak terima kasih Anda sudah memberikan tanggapan Anda, silakan tempelkan post-it yang sudah dibagikan di dinding misalnya sebelah kanan seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kelas pun ditutup. Nah, ketika itu sudah dilakukan, saya yakin bahwasanya poin penilaian itu berarti dia sesuai ekspektasi dilakukan semuanya. Nah, kalau mengenai terkait RHK disiplin positif ini yang perlu dipahami adalah yang pertama bahwasanya dia melakukan refleksi, itu indikator pertama. Refleksi dilakukan, ada dilakukan terkait refleksi kesepakatan kelas berarti guru
flashback terhadap penerapan kesepakatan kelas yang sudah dilakukan. Nah, kemudian indikator kedua adalah bagaimana penguatan positif karena anak-anak melakukan kesepakatan kelas tersebut, maka kita lakukan penguatan-penguatan yang positif. Ya, biar anak tahu, dan penguatan itu dilakukan secara spesifik. Apa sikap yang ia lakukan itu yang diharapkan tadi sesuai dengan kesepakatan kelas, kemudian berikan dia pujian, berikan dia feedback Bapak dan Ibu. Kemudian mengenai segitiga, yang ini restitusi Bapak dan Ibu ya, maaf bukan segitiga restitusi. Restitusi ini adalah bagaimana di dalam kelas itu anak-anak tahu menyadari apa yang sudah ia ingkari dari kesepakatan kelas, kemudian diajak mereka untuk berpendapat, mereka berpikir kritis bagaimana kesepakatan yang mereka ingkari itu bisa mereka perbaiki sikapnya agar kesepakatan itu bisa dilakukan perbaikan sehingga kesepakatan itu dilakukan secara konsisten. Kira-kira itu untuk contoh dari disiplin penerapan disiplin positif pada pengintegrasiannya di RPP atau RPM tersebut Bapak dan Ibu. Ini hanya berupa contoh, Bapak dan Ibu bisa mengembangkan lebih luas dari ini Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu ini terkait pengintegrasian di RPP tentang RHK disiplin positif Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu memilih disiplin positif, mungkin ini bisa menjadi rujukan, tetapi ada 7 RHK lain lagi Bapak dan Ibu kira-kira dari indikator itu bisa mengintegrasikannya di dalam RPP. Nah, ketika RPP ini diupload ke PMM, kepala sekolah pasti akan tahu oh, dari RPP ini ternyata dia sudah bisa menerapkan ya Bapak dan Ibu, sudah tahu di mana dia akan melakukan fokus observasi kelas yang dia pilih berdasarkan RHK-nya. Nah, gitu. Tetapi tinggal melihat lagi eksekusinya di dalam kelas Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu terkait dengan pengintegrasian RHK ini ada yang ingin kita diskusikan Bapak dan Ibu? Jika tidak ada, ya Bapak dan Ibu kita akan menyudahi kegiatan kita. Bapak dan Ibu terkait dengan prosedur observasi mulai dari pasca observasi, mulai dari pra observasi dengan pasca observasi, berikutnya bagaimana pengintegrasian RHK yang kita pilih di dalam RPP yang akan kita upload di PMM, kemudian dari RPP itulah eksekusinya di dalam kelas. Terkait dengan materi kita pada malam hari ini, ada yang ingin kita diskusikan kembali Bapak dan Ibu? Atau Bapak dan Ibu bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita terkait topik kita. Oke. Bapak dan Ibu, jika tidak ada yang ingin kita diskusikan kembali, ya mungkin kita bisa mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, Bapak dan Ibu. Sebelum kita mengakhirinya, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah bisa bergabung dan berdiskusi bersama terkait dengan RHK observasi kelas yang akan dilakukan pada beberapa waktu yang akan dekat, Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu akan semakin mantap ketika melakukan eksekusinya di dalam kelas. Semoga kebijakan-kebijakan yang dilakukan Kemdikbud dalam usaha peningkatan kapasitas pendidik tadi bisa dilakukan dengan terjadi peningkatan Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu, izinkan saya sebelum kita mengakhiri, kita ambil foto Bapak dan Ibu sebagai bukti kegiatan kita pada malam hari ini. Ya, foto bersama. Oke, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga bisa mengambil tangkap layar Bapak dan Ibu dan berbagi di WA Group. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kebersamaan kita pada malam hari ini.
Kita akan bertemu kembali besok malam di waktu yang sama. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sama-sama. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih Sampai infonya. jumpa. Selamat Bapak Ibu, selamat istirahat semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu Dian. Ya.